Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah IT, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Oke, tutorial sekarang yaitu untuk tutorial DLP, yaitu part ke-11, dimana sebelumnya part 10 kita sudah membuat database dan menampilkannya atau memanggilnya ke form DLP. Nah, selanjutnya part ke-11 ini kita akan melakukan proses CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, dan juga pencarian data menggunakan formnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke project kita sebelumnya, yaitu project data mahasiswa. Oke, ini kita open dulu project kita. File, open project, kemudian kita cari lokasinya. Sini sudah terbuka. Oke, open. Nah, selanjutnya saya buka panduan kita. Nah, yang pertama kita akan membuat untuk action pada tambah data. Jadi teman-teman jadi teman-teman yang mau skripnya ini atau catatannya ini nanti kunjungi blognya aja, atau bisa di pause videonya dan diketik manual. Karena kalau disertakan di deskripsi YouTube tidak muat. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan buka dulu form tambah data mahasiswanya. Nah, di sini kita open dulu. File, open. Oke, kemudian zoom saya bermasalah. Oke, ini sepertinya tidak bisa saya zoom. Oke, pilih unit tambah data mahasiswa. Oke, seperti ini. Oke, zoom saya sudah normal. Oke, setelah terbuka formnya, teman-teman proses seperti ini. Properti untuk DG mahasiswanya kita ubah. Jangan lupa ini diubah dulu ya teman-teman. Jadi untuk data tabelnya gunakan data control, kemudian pilih DB grid. Kalau sudah, maka proses propertinya. Nah, ini properti ini DGMHE1, read only-nya kita true-kan. Seperti ini. Read only-nya kita true-kan. Selanjutnya kita double klik button batal dan masukkan script ini. Sini button batal saya double klik. Sebelumnya sudah ada isi, kita replace saja. Ini kita hapus dan masukkan scriptnya, kemudian simpan. Selanjutnya double klik pada button simpan, kita masukkan script ini. Button simpan, saya double klik dan saya masukkan scriptnya. Kemudian pada tab event, ubah on show dengan value button batal klik. Nah, jadi ini adalah yang dimaksud adalah pada form tab event. Nah, jadi form ini kita klik, form tambah data mahasiswanya. Kemudian tab event ini, tab event. Nah, kemudian pada on show kita pilih
Oke, di sini tidak ada on show. Oh, ini saya belum aktif ya. Yang diklik adalah formnya, kemudian pilih event, baru bisa muncul on show. Karena tadi yang aktif adalah properti dari button simpan. Nah, ini yang kita klik adalah formnya bagian luar atau di mana aja di luar objek ya. Nah, kemudian cari on show di sini. Sini saya sudah nemu on show. Nah, di sini saya pilih button batal. Nah, kalau sudah, step selanjutnya adalah use unit. Nah, jadi unit DM-nya harus kita panggil, kita gunakan. Kita klik lagi formnya, kemudian arahkan ke menu file, kemudian pilih use unit. Nah, dan pilih unit DM, kemudian OK. Step selanjutnya adalah ubah properti DGMHE1 pada data source value DM. Nah, ini. Jadi kita klik data grid-nya, data tabel mahasiswa ini kita klik. Kemudian data source-nya ini pada event ya, klik event. Klik event, kemudian data source-nya pilih. Kita cari dulu di sini. Oke, belum terpanggil. Jadi ini kita simpan dulu. Kita coba panggil lagi unitnya. Oke, unitnya belum terpanggil. Kita letakkan dulu di sini. Use unit. Kita cek di sini sudah ada atau belum. Oh, ini udah tergunakan. Oke, kita coba lagi. Klik DGMHS-nya. Data source-nya. Oke, tidak muncul. Kita coba event, mungkin step-nya ada yang kurang. Oke, data source-nya tidak muncul. Kita coba running dulu. Admin 1, 2, 3, 4. Oke, tidak muncul. Mungkin data grid view-nya kita hapus dulu. Kita ganti yang baru. Data grid view, delete. Kemudian kita cari di sini data control, kemudian DG grid, DB grid, kita masukkan sini. Kita sesuaikan. Nah, di sini name-nya kita ubah menjadi DGMHS1. Kemudian read only-nya true. Kemudian event-nya, data source-nya masih tidak muncul. Kita coba project-nya, option. Oke, kita coba tes open yang data mahasiswa. Karena mirip ya. Oke, di sini data source-nya muncul.
read only true, kemudian DGMHS1 sama, namanya sama, kemudian read only true, oke, baru muncul ya teman-teman, baru muncul seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman bermasalah dengan menampilkan data source-nya, teman-teman coba show up dulu atau munculkan halaman data mahasiswa seperti pada part 10. Jadi munculkan dulu karena namanya sama, NIM-nya jadi saling terkait. Jadi seperti ini. Oke. Yang penting ini dimunculkan gitu. Halaman data mahasiswanya. Oke, ini akan kita coba dulu. Admin 1 2 3 4 masuk. Oke. Kita tambah data, kita tes dulu ya. Misalnya Frandika Septa NIM misalnya 2103007 jurusan TI. Simpan. Oke, muncul ya ini. Kita cari namanya. Oke, nama muncul. Nah, jadi script untuk tambah data sudah berhasil. Berarti selanjutnya kita akan coba untuk edit data. Oke, kita exit. Nah, kita langsung saja open formnya. File open form edit. Oke, seperti ini. Prosesnya mirip. Yaitu double klik button. Nah, ini dulu. Ininya belum muncul ya data source-nya. DG-nya ini propertinya kita ubah dulu, read only-nya menjadi true. Nah, misalnya nanti kalau bermasalah tidak muncul seperti sebelumnya, kita hapus, kita ganti yang baru data grid-nya. Oke, step berikutnya double klik button batal. Kita copy ini. Button batal di copy, kemudian ini di refresh. Oke. Selanjutnya pada tab event DGMHS, double klik pada on double. Oke. Kita copy dulu. Nah, ini diaktifkan dulu tabel mahasiswanya. Nah, kemudian pada event. Nah, event kita cari di sini on double klik ya. On DBL. Nah, ini. On double klik ini kan kedip-kedip seperti ini. Pastikan double klik di tempat kedip-kedipnya. Nah, double klik. Nah, sehingga muncul langsung item-item seperti ini teksnya. Nah, pada bagian ini pastikan di sini ada tulisannya DGMHS DBL klik. Nah, jangan sampai salah ya. Ingat ininya adalah DBL klik. Nah, kita pastekan di sini scriptnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah double klik button simpan. Kita masukkan ini. Ini saya copy-copy saja supaya mempercepat. Karena kalau satu-satu diketik, videonya bisa hampir 2 jam. Nah, ini double klik button simpan. Nah, kemudian dipaste. Nah, nanti teman-teman script ini bisa ambil di blognya. Nanti blog di deskripsi ya, saya lampirkan. Oke. Kemudian teman-teman lanjutkan. Disimpan udah. Tab event ya, form. Nah, untuk form. Untuk memanggil button batalnya. Nah, kita klik form ini, form elemen edit. Kemudian pada event cari on show. Nah, ada bagian bawah. Klik dan pilih button batal klik. Nah, kalau sudah use unit DM-nya, klik lagi form halaman
edit data mahasiswanya, pilih file, use unit, kemudian unit DM, oke. Selanjutnya kita panggil data source-nya setelah memilih unit DM. Karena unit DM itu artinya kita memanggil modul yang ke database-nya. Nah, klik data grid view-nya ini, DGMHS-nya. Kemudian data source-nya ini pilih dm.mhs. Sehingga auto muncul datanya. Kalau sudah, jangan lupa disimpan saldo, Ctrl+Shift+S. Kemudian jalankan, kita akan coba edit data. Masuk, oke. Edit data. Nah, untuk mengedit data, teman-teman klik dulu data pada tabelnya ini. Misal saya mau mengubah yang nama saya tadi. Double klik yang nomor 7, muncul datanya. Misalnya saya masukkan scom mcom. Misalnya ya, simpan. Oke, kita cek namanya di sini. Nah, berubah ya, scom mcom. Oke, kita tutup. File exit. Nah, selanjutnya berarti kita ke form lihat. Form lihat, open file, open, kemudian unit halaman lihat data mahasiswa. Open. Nah, kalau sudah, prosesnya mirip. Yaitu yang pertama adalah properti DGMHS-nya kita ubah read only-nya jadi true. Nah, jadi klik ini. Properti DGMHS1-nya atau data grid view atau tabelnya. Nah, propertinya kita cari read only-nya true. Nah, propertinya read only-nya menjadi true. Oke. Kalau sudah, double klik button batal. Oke, ini kita copy. Button batalnya kita double klik. Nah, ini kita refresh. Nah, selanjutnya pada tab event DGMHS, double klik pada on double klik. Nah, seperti tadi. Copy dulu ini ya. Selanjutnya klik ini dulu data grid view-nya. Jadi saya sebut data grid view ya. Supaya teman-teman gampang ingatnya. Data grid view-nya klik, kemudian event. Pada event ini cari on double klik. Yang ini on DBL klik. Pastikan mouse teman-teman pada kedip-kedip ini untuk form editnya. Double klik saja. Nah, sehingga muncul teksnya. Kita arahkan di sini. Dan pastikan tadi, yang seperti saya bilang sebelumnya, yaitu double klik. Pastikan ini double klik. Nah, masukkan scriptnya di antara begin dan end. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke tab form event. Nah, on show-nya panggil button batal klik. Oke. Klik dulu formnya, form lihat data mahasiswa. Kemudian event-nya, scroll ke bawah. Oh iya, ini masih ini ya. Soalnya masih muncul ini. Klik ini, klik dulu di bagian yang ada titik-titik banyak ini, formnya. Baru cari scroll ke bawah, on show. On show ini, teman-teman pilih button batal. Oke, kalau sudah, use unit DM-nya. Klik file, use unit, kemudian unit DM. DM itu artinya data modul ya. Kemudian oke. Selanjutnya, step berikutnya adalah memanggil data source-nya pada data grid mahasiswanya. Jadi klik data grid-nya, kemudian data source-nya pilih dm.d mahasiswa. Sehingga datanya atau auto muncul seperti ini. Oke, untuk halaman lihat data mahasiswa sudah selesai. Kita testing. Kita masukkan admin 1, 2, 3, 4, masuk. Oke, data mahasiswa, kemudian lihat data, double klik pada tabel seperti ini. Oke, maka data muncul di atas. Nah, itu batal.
Oke. Oke, selesai untuk lihat data. Selanjutnya berarti ke hapus. Nah, ini kita open halaman hapusnya. Kemudian cari unit halaman hapus data mahasiswa, open. Oke, prosesnya mirip, yaitu data grid view-nya ini kita read only-nya true kan dulu. Nah, selanjutnya button batal, kita masukkan script-nya. Double klik button batal. Nah, kita replace. Setelah itu tab event pada DGMAS, ini kita copy. Nah, ini klik dulu data grid view-nya, kemudian arahkan ke event. Seperti sebelumnya, cari double ya. Nah, ini on double klik. Nah, pastikan pada teks ini double klik. Nah, setelah itu muncul teks editornya. Nah, ini pastikan double klik, DBL klik. Nah, baru kita masukkan scriptnya di antara begin ini. Nah, simpan. Setelah itu double klik button hapus. Nah, ini scriptnya lumayan panjang. Kita double klik button hapusnya, kita masukkan ini, oke, simpan. Selanjutnya pada form, tab event, nah, button batalnya dipanggil. Jadi klik dulu formnya, form halaman hapus, kemudian event, nah kita cari di sini on show, kemudian button batal. Nah, selanjutnya panggil unit DM-nya, klik lagi form hapusnya, file, kemudian use unit, kemudian unit DM, oke. Selanjutnya kita panggil dataset-nya. Nah, klik DGMHS-nya atau data grid view, kemudian pilih event, kemudian data source-nya pilih dm.dmahasiswa. Sehingga data auto muncul seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa di save all, Ctrl Shift S, dan kita testing. Oke, kita masukkan admin, passwordnya 1234, masuk. Oke. Kita panggil tombol hapus. Nah, kita pilih dulu mana data yang akan kita hapus. Kita double klik ya pada tabelnya. Misalnya nomor 7 ini. Nah, ini data saya ini mau saya hapus, maka saya pilih hapus. Nah, maka muncul dulu pesannya, yakin untuk hapus data, ya atau tidak. Kalau tidak, no. Kalau yes, maka data akan dihapus dan hilang dari tabel. Oke, seperti itu artinya berhasil untuk tombol hapus. Nah, selanjutnya kita akan coba tombol cari. Nah, oke, ini untuk tombol cari. Kita file, kemudian open, kemudian cari unit halaman cari data mahasiswa. Open. Kemudian sama seperti awal, data grid view-nya kita ubah propertinya menjadi read only-nya true. Kemudian batalnya kita copy dulu script-nya. Ini script-nya beda-beda ya. Setiap form sesuai fungsinya masing-masing. Nah, ini kita paste. Kemudian tab event DGMAS, kita double klik. Oh ya, ini belum saya jelaskan. Tab event DGMAS ini double klik ini fungsinya supaya tadi untuk memanggil data dari tabel ke formnya. Contoh kita mau memilih siapa tadi, misalnya si A, si B, si C. Nah, tinggal double klik di data grid view-nya, maka ini script-nya.
Jadi akan memanggil datanya ke sini kita. Nah, misalnya ini tombol hub. Oke, kita cari mana. Nah, ini kita taruh paling atas supaya gampang kita klik. Nah, ini data grid view-nya. Kemudian kita cari event-nya. Event, kemudian on double click ya. Ini on double click. Oke. Saya ulangi terus supaya jangan sampai salah. Ininya pastikan double click, baru kita masukkan scriptnya di begin. Oke, seperti ini. Setelah itu baru kita double klik button cari ya. Ini bukan hapus, cari. Oke, kita copy scriptnya di bawah ini. Oke. Double klik button cari, masukkan di begin. Oke, simpan. Tab event form ya. Form tab event on show. Kita panggil button batal. Nah, pastikan aktif dulu form ininya, form cari. Nah, baru event, baru cari on show. Di bawah, pilih button batal. Nih, on show, kemudian button batal. Selanjutnya, kita use unitnya. Kita klik lagi formnya. Kemudian file, use unit, pilih unit DM. Oke. Setelah itu kita klik data grid view-nya pada halaman cari. Kemudian data source-nya pada event data source pilih dm.d mahasiswa. Jadi datanya muncul otomatis. Selanjutnya jangan lupa disimpan dan kita testing. Oke, di sini nama lengkap.txt ada kesalahan. Di double klik ini ya. Oke. Masukkan coba. Kita tes lagi. Habis satu double klik. Teks dan nama lengkap tidak. Oh iya. Salah ya teman-teman. Yang kita buang adalah ini aja. Nah, jadi kita cuma butuh ini. Oh salah, saya salah copy. Nah, cari adalah event. Oh ini tidak perlu berarti. Button double klik ini kita tidak memerlukannya. Karena yang kita butuh adalah mencari. Bukan untuk mengedit. Nah berarti ini kita kosongkan saja. Kita kosongkan saja. Selanjutnya kita coba running. Ini bukan ID ya, tapi NIM. Nah, ini berarti ada kesalahan di sini NIM. Oke, ini ada kesalahan lagi. Di sini bukan ID, tapi ini adalah NIM. Where NIM like kutip
kutip, kemudian plus ini name text, plus kutip, oke, kira-kira seperti ini nanti. Ini bukan SQL tapi active true. Dan ini kita buang. Oke, ini teks namanya name. Oke. Ini masukkan cari masukkan name terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah, ini kita buang karena kita tidak membutuhkan notifikasi. Nah, kira-kira jadi begini. Scriptnya kita copy. Nah, ini kita ubah. Nah, jadi seperti ini. Simpan. Oke, testing lagi. Oke, tidak ada error. Admin ini 1, 2, 3, 4. Oke, berhasil. Master data. Cari data. Oke. Asal. Oh, ada yang error. Name text dan name.text tidak ditemukan. Oke. Oh, ini salah ya, teman-teman. Ini salah, bukan delete, tapi select. Oke, kalau salah seperti ini, teman-teman, untuk mematikan proses mesinnya, teman-teman klik run, kemudian pilih program reset. Misalnya, klik run, kemudian pilih program reset. Maka, aplikasinya berhenti berjalan. Nah, ini saya ubah lagi, ada yang salah ini. Yang kita gunakan adalah select all from. Nah, oke, seperti ini, select bintang from. Jadi ini kita buang. Oke, kita coba lagi. Running admin 1, 2, 3, 4. Oke, master data, data mahasiswa, cari data. Oke, tidak ditemukan. Misalnya kita masukkan 1303, cari. Tidak masuk juga. bukan 13 ya, 2103. Oke, muncul semua. Misalnya 21030001. Oke, hanya satu yang muncul. Artinya tombol cari berhasil. Oke, akhirnya kita selesai juga. Oh iya, satu tombol lagi, yang tombol cari mahasiswa ini. Di menu ya, berarti kita open dulu, file, open, unit dashboard. Nah, pada menu master data, cari mahasiswa, double klik. Nah, ini kita panggil formnya. Formnya namanya, kita cek dulu, form cari ini. Name-nya kita cari, name-nya adalah property name. Oke, ini name-nya, karena name-nya panjang, lebih baik kita copy saja daripada salah. Jadi ini name-nya. Oke, .show. Oke, simpan. Kita testing. Oh iya, ini unitnya dipanggil ya. Yes saja. Karena unitnya belum dipanggil tadi. Baru run admin 1, 2, 3, 4. Masuk.
Oke, file cari. Oke, bisa ya teman-teman. Sip. Oke, artinya untuk part hingga CRUD kita sudah selesai. Sedikit saya akan beri penjelasan dari script-script ini. Oke, untuk DM ini mengambil dari nama, name dari unit modul kita yang sebelumnya kita kasih name pada part ke-10. Kemudian A mahasiswa ini adalah untuk mengarah ke query-nya, ado query yang kita kasih name-nya A mahasiswa. Kemudian kita aktifkan, aktifnya false, dimatikan dulu. Karena sebelumnya kan kita panggil tombol aktif di propertinya, aktifnya true, maka dimatikan dulu. Baru dia akan mencoba merefresh dengan script SQL. Nah, SQL sendiri sebenarnya tidak bisa kita bahas di sini karena lumayan panjang terkait SQL. Mungkin nanti akan ada video lain yang membahas tentang script-script SQL. Next time saya buat playlist sendiri khusus belajar SQL ya teman-teman. Ditunggu aja. Nah ini terkait script SQL. Misalnya kita mau menampilkan data, maka scriptnya seperti ini. Select bintang from nama tabelnya. Nah, nama tabel ini sudah kita buat pada database akses kita dan order by nama lengkap. Nah, ini order by itu diurutkan berdasarkan nama lengkap. ASC itu singkatan dari ascending. A jari yang terkecil ke terbesar. Jadi A ke Z gitu. Nah, kalau misalnya dari Z ke A itu maka kita kasihnya descending, yaitu dash seperti ini. Singkatan dari descending. Nah, kemudian data modulnya pada query ado query-nya diaktifkan kembali true. Nah, kemudian pada form inputan mahasiswa nama lengkapnya dikosongkan dan juga name dan juga jurusan. Nah, artinya seperti ini. Kemudian untuk tombol simpan ini yaitu proses lagi ke data modulnya, query-nya dijalankan, append itu seperti sisipkan ya. Sisipkan artinya ya kita menambah, karena ini kan simpan, menambah. Nah, ini kita akan ditambahkan ke field. Field itu ibarat kata kolom ya, seperti kolom atau kalau di dalam tabel itu seperti cell gitu. Nah, pada kolom ke nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini berdasarkan di database kita ya. Kalau nggak salah di part 10 itu sebelum urutannya itu yaitu ID, name, nama lengkap, dan jurusan. Nah, ID itu dia 0 karena array. Ini namanya array. Array itu dimulai dari 0. Nah, karena ID itu sudah kita buat otomatis 1, 2, 3, dan seterusnya, maka tidak perlu kita tambahkan. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah untuk field atau kolom pada name, yaitu nomor 1, yang nomor 2-nya adalah nama lengkap, dan nomor 3 adalah jurusan. Disimpan sebagai string. Nah, yang isinya diambil dari form inputan name dan juga nama lengkap dan juga jurusan. Ini artinya seperti ini. Kemudian diproses post, dikirimkan ke database-nya. Nah, setelah database terkirim berhasil, maka formnya di-reset, dikosongkan seperti ini. Nah, oke, itu penjelasannya. Sama juga untuk edit. Kalau edit, di sini kita ada tambahan, yaitu untuk double klik pada data grid view-nya. Fungsinya adalah yang pertama diproses adalah form itu di-reset dulu, baru dimasukkan sesuai data grid-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi yang saya bilang 0, karena itu ke ID. Kalau name adalah 1, nama adalah 2, dan jurusan adalah 3. Seperti ini. Jadi ini artinya text ID isinya sama dengan data grid view pada sel kosong, sel paling pertama gitu. Name diisi dengan
data dari data grid view pada sel kedua atau kolom kedua, dan seterusnya. Nah, untuk tabel simpannya, tadi kan yang pertama append, nah kalau ini edit. Nah, jadi di data mahasiswa itu ada edit. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kemudian dikirim post, ini juga sama. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, untuk yang lihat hanya memanggil ya, prosesnya sama. Kemudian untuk hapus, nah hapus ini yang sedikit berbeda. Untuk proses tombol hapusnya, di sini ada dialog dulu untuk verifikasi yakin untuk dihapus atau tidak, karena ini biasanya untuk keamanan aplikasi. Nah, MB itu untuk tombol buttonnya, button yes atau no. Kemudian standarnya 0, artinya ini true ya, prosesnya true. Nah, ini jika sama dengan yang ditekan tombol adalah yes, maka diproses ini. Gitu. Kalau no, maka tidak diproses apa-apa. Nah, ketika dipilih yes oleh kita atau pengguna aplikasi, maka akan diproses ini. Data modelnya di false dulu, baru proses SQL-nya. Nah, untuk menghapus SQL-nya seperti ini, delete from T mahasiswa. Kalau teman-teman ingin mencari lebih jauh tentang SQL, tinggal di searching aja di Google, script atau query SQL. Nanti akan banyak, bisa delete seperti apa, update seperti apa. Nah, ini contohnya hapus dari tabel mahasiswa, di mana ID sama dengan txt ID. Nah, karena txt ID ini kan kita sembunyikan, tidak muncul di permukaan. Karena nama dan NIM bisa aja sama inputannya, tapi ID ini tidak bisa sama. Karena dia di database sudah kita setting auto increment. Auto increment itu dihitung dari 1 hingga tak terhingga dan tidak akan pernah sama. Gitu. Kemudian eksekusi SQL. Nah, setelah eksekusi SQL, artinya proses hapus ini ke database, baru dipanggil lagi. Ke database-nya dipanggil lagi untuk merefresh data di data grid view-nya. Nah, ini oke. Sama prosesnya seperti tadi, di clear atau dibersihkan. Karena proses hapusnya sudah berjalan. Gitu. Nah, untuk pencarian seperti ini. Ini untuk security-nya. Kalau NIM-nya tidak sama dengan kosong, artinya ini tidak sama dengan, artinya teks NIM ini harus terisi, tidak boleh kosong. Kalau kosong maka muncul ini, masukkan NIM terlebih dahulu, gitu. Nah, ini sama seperti tadi, hanya select-nya aja. Yang berbeda di sini ada where NIM. Nah, jadi dicari NIM ini kecil ya, sesuai dengan database kita. Where NIM like itu seperti inputan pencariannya. Pencarian yang kita inputkan adalah NIM. Nah, jadi dia akan mengecek ke database, mencari data di tabel mahasiswa di mana NIM-nya mirip, gitu. Ini bahasa manusianya. Pilih semua kolom dari tabel mahasiswa di mana NIM atau kolom NIM mirip atau seperti yang diinputkan ke dalam kolom NIM. Nah, gitu. Kalau yang kita inputkan 1, 2, 3, itu yang akan dicari di tabel mahasiswa. Seperti itu, teman-teman semuanya. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti bisa chatting aja di grup WhatsApp, ataupun bisa di grup Telegram di deskripsi. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada part ke-11 ini. Apabila ada pertanyaan bisa di komentar atau seperti saya bilang tadi di grup. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah setia menonton. Jangan lupa di subscribe dan juga di share ataupun di like supaya channel ini terus berkembang. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.